Bagaimana live streaming yang efektif? Artinya live streaming kita itu menghasilkan ya. Kalau live streaming kita itu tujuannya untuk menjual produk, yang efektif itu kan kita live streaming dapat hasil dari penjualan tersebut gitu ya. Artinya dalam setiap kita live streaming itu ada hasilnya. Hasilnya adalah sales atau penjualan produk. Bagaimana caranya live streaming yang efektif? Yang pertama, teman-teman harus pahami bahwa penjualan ini terjadi karena adanya komunikasi, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Banyak faktornya, teman-teman. Jadi, teman-teman juga harus memperhatikan faktor-faktor yang memang mempengaruhi dalam kita live streaming atau dalam penjualan produk saat kita live streaming. Saya akan kasih tips ya buat teman-teman semua yang baru mulai live streaming supaya live streaming kita itu lebih efektif, teman-teman. Sesuai dengan peraturan TikTok ya, artinya bukan peraturan tertulis ya. Rata-rata orang atau rata-rata kreator yang sudah sukses dalam live streaming TikTok ya, itu mereka live streaming itu ada batas minimal jamnya, teman-teman. Jadi nggak asal-asalan ya mereka live streaming ya. Mereka itu konsisten dan mereka itu pasti ya. Dia konsisten setiap hari live streaming dan pasti minimal 2 jam, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau baru mau mulai live streaming, itu teman-teman harus persiapkan diri untuk selalu ya standby selama 2 jam ke depan lah, minimal selama 2 jam. Kenapa 2 jam? Karena traffic di TikTok itu nggak bisa cepet ya. Artinya misal kita live 15 menit gitu ya, itu belum bekerja secara maksimal gitu. Algoritma saat live itu belum bekerja secara maksimal, apalagi kalau kita menggunakan iklan ya, itu minimal banget harus 2 jam. Nah, 2 jam ini harus teman-teman garis bawahi. Jadi mulai sekarang persiapkan diri saat kita mau live streaming, siapkan waktu selama 2 jam paling minimal selama 1 hari dan konsisten. Selanjutnya adalah tata letak atau dekorasi, teman-teman. Live efektif itu nggak lepas dari dekorasi yang kita pasang atau yang kita pakai saat kita live streaming ya. Misalnya kayak background, kayak produk, terus kayak pencahayaan, kayak kualitas gambar juga masuk ya, visual atau visualisasi itu masuk juga ya. Device yang kita pakai itu menghasilkan gambar yang jernih atau tidak gitu ya. Jadi untuk dekorasi tata letak ini disesuaikan dengan kreativitas teman-teman. Semakin kreatif semakin baik, semakin unik semakin baik ya. Karena orang-orang di TikTok itu suka yang unik ya. Nah, kalau nggak percaya coba deh perhatikan. Orang-orang di TikTok itu suka yang unik, suka yang natural juga, suka yang bagus juga. Jadi teman-teman sebenarnya banyak sekali yang bisa teman-teman pakai dari segi dekorasi atau tatanan letak. Nah, ini harus teman-teman perhatikan dan harus teman-teman setting sedemikian rupa sebaik mungkin sekreatif kalian. Selanjutnya yang paling penting adalah dari hostnya ya teman-teman ya. Artinya yang membawakan live streaming itu siapa gitu. Karena yang namanya host itu nggak bisa sembarangan, teman-teman. Karena dia yang merupakan faktor terbesar dalam penjualan produk. Ya, artinya host, misal teman-teman seorang business owner gitu ya, teman-teman nggak boleh asal-asalan mencari host untuk live streaming produk yang kita punya. Karena host ini yang berinteraksi langsung dengan penonton, teman-teman. Jadi tugas dia itu sangat berat. Artinya dia itu harus jago ngomong, dia harus kuat ngomong selama 2 jam itu ngomong terus gitu ya. Karena banyak banget kreator itu udah merasakan semuanya. Banyak kreator yang live streamingnya itu udah sukses gitu ya. Artinya mereka itu bisa menghasilkan jutaan rupiah, ratusan juta, bahkan miliaran. Itu pasti mereka merasakan satu hal, bahwa mereka itu sakit tenggorokan, sakit dadanya, sakit sampai di sininya itu serak gitu ya. Karena apa? Karena mereka itu terus-terusan berkomunikasi dengan orang yang nonton. Jadi nggak ada jeda buat mereka. Nah, teman-teman juga harus paham ini gitu. Jadi kalau teman-teman baru mulai ya kan capek 1 jam gitu. Yang 8 jam banyak, yang 7 jam, yang 12 jam, bahkan yang 20 jam sehari banyak. Ya, cuman mereka bergantian, mungkin 2 jam sekali mereka bergantian saat live streamingnya. Jadi power dan host ini harus benar-benar siap mental dan siap fisik, teman-teman. Karena di samping dia powernya kuat, mentalnya kuat, mereka juga harus pandai berbicara, pandai menarik perhatian penonton, pandai menawarkan produk, pandai mendeskripsikan produk, pandai menarasikan produk, dan pandai merayu ya intinya ya. Karena kalau nggak ada rayuan itu nggak ada sales, teman-teman. Nah, jadi persiapkan.